Sebelum memulai acara ini, marilah sama-sama kita saksikan penampilan tari kreasi dari Sanggar Sastra, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Batanghari. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari panggil abang tuh rasanya mudonya. Mungkin yang belum kenal, salam kenal. Saya merasa pulang ke rumah sendiri. Salam hormat. Salam hormat Ibu Erina Jahar, Ibu Ade Rahima. Ade Rahima terutama dosen ternyanyi saya. Tapi saya bisa begini karena Ibu Ade Rahima juga. Baik, kayaknya agak keras. Saya bacakan saja langsung. Kami tak ingin engkau menari di kawat duri. Bukan kami, tapi aku. Kami tak ingin engkau melempar dadu di atas sajadah. Bukan kami, tapi aku. Aku tak bisa berpuja kata. Aku tak bisa bermanis cerita. Aku melihat eloknya senyum di muka itu. Cahaya matamu cerminkan kaca-kaca kerinduan. Gelora benakmu lukiskan penantian. Aku mendengar di antara bongkahan penyejuk di bibir itu getaran suaramu, hela napasmu menjadi butir-butir lautan doa yang kau telan, penyapu amarah congkaknya dunia. Aku merasa tak ada harap kecuali tasbih yang kau petik, tak ada ucap kecuali sajadah yang kau bentang, tak ada diam kecuali telapak tangan yang kau tadahkan, tak ada pamrih kecuali peluh pahala yang ingin kau dapat demi surga jelang senja. Aku membaca, mulailah dengan basmalah. Sucikan hati, rendahkan jiwa, bersujud lalu bersaksi dalam kidung matahari. Selamat ulang tahun Abadidin Siros. Malam dari jannah.
kami biasa memanggilnya Abah. Inilah guru teater kami di sini. Salah satu tokoh teater, ada Wah Edi juga di sini, Wah Emil Iswara, guru-guru kami di sini. Suruh apa, Abah? Suruh tiup aja, Abah. Terima kasih, Abah. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Henry Nursal yang telah menyampaikan puisinya, dan sekali lagi selamat ulang tahun kepada Abah. Mempersembahkan lakon Ayahku Pulang karya Usmar Ismail dengan sinopsis. Malam lebaran, takbir bersahut-sahutan. 20 tahun Raden Saleh meninggalkan istrinya Tina dan anak-anaknya, Gunarto, Maimun, serta Mintarsi. Ketika ibu mendengar takbir bersahut-sahutan, ia selalu teringat suaminya. Gunarto selalu menginginkan ibunya melupakan bayangan-bayangan masa lalu. Suatu ketika, Maimun dan Mintarsi pulang. Mereka membawa kabar aneh bahwa ada seorang tua yang menunggu di jembatan dekat rumah mereka. Siapakah sosok itu? Para pemeran Putri Silvi Anissa, Diki Andrea, Neni Wulansari, Bilkis Syahnadi, Muhammad Munim, dan disutradarai oleh R. Ananda Winardo. Selamat menyaksikan.
Bu, Ibu, Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto. Dengarlah, suara beduk itu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah, ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata apapun. Ayah, Esokan harinya, hari raya, selesai sholat, ku ampuni dosanya. kenapa masih Ibu ingat lagi masa lampau itu, Bu? Mengingat orang yang belum tentu ingat kepada kita, Bu. Tapi ibu merasa bahwa ia masih ingat kepada kita, Nak. Mintarsi, kemana dia, Bu? Mintarsi keluar tadi mengantarkan jahitan. Mengantarkan jahitan. Mintarsi masih mengambil upah jahitan itu, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak perlu lagi membanting tulang sekarang? Biarlah, Narto. Karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaian itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya Ibu mau mengatakan kan, kalau gajiku ini tidak cukup untuk makan kita sekeluarga? Iya kan, Bu? Lalu, mengenai lamaran Mintarsi bagaimana, Bu? Mintarsi nampaknya belum mau bersuami, Narto. Tapi pihak laki-laki itu terus mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka itu uangnya banyak. Uang. Bu, bukan maksud aku begitu, Bu. Dengarkan aku dulu, Bu. Bu, bukan maksud mau menjual adik sendiri, Bu. Ibu. Kenapa aku jadi mata duitan?
ayahmu adalah seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Narto. Ibu tidak mau terulang kedua kalinya. Ibu tidak mau adik kau Mintarsi bersuamikan seorang hartawan. Biarlah Mintarsi hidup sederhana. Mintarsi mestilah bersuamikan seorang yang berbudi tinggi. Mesti, Narto. Itu mesti. Tapi kan, Bu, kalau bisa kedua-duanya, ada harta, ada budi. Di manalah dicari, Narto? Adik kau Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keadaan kita saat ini sedang susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar lagi uang simpanan ibu yang terakhir pun akan habis. Semua ini karena ulah ayah, hingga Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsi sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi ini semua, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Kalau saja aku punya uang 10 juta. Buat perkawinan Mintarsi 5 juta saja sudah cukup, Narto. Setelah Mintarsi kawin nanti, datanglah giliranmu. Aku kawin, Bu. Belum bisa, Bu. Belum bisa aku memikirkan untuk kesenangan diriku sendiri. Sebelum Maimun, Mintarsi dan juga ibu ikut mengecap atas jerih payahku nanti. Tapi ibu sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narto. Karena kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Sewaktu ayahmu pergi, pada malam hari raya seperti ini, ibu tidak tahu apa yang harus ibu kerjakan.
Maimun belum pulang, Bu. Barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya bulan depan dia akan naik gaji. Naik gaji, Bu. Yang benar itu, Bu. Maimun memang pintar. Otaknya encer. Aku yakin, Bu, kalau ia mau bekerja keras, tentu ia akan menjadi berharga di mata masyarakat. Aku yakin itu. Narto, siapa gadis yang sering ibu lihat bersepeda bersamamu? Ibu, dia itu cuma teman sekerja saja, Bu. Tapi ibu rasa dia pantas buat kau. Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah derajatnya seperti kita. Tapi kalau kau suka, Ibu, buat apa aku memikirkan kawin sekarang? Ya, mungkin beberapa tahun lagi. waktu ayahmu pergi, ku peluk kalian semua anak-anakku. Hilang akal. Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang kaji lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lambat pulang hari ini, Mun. Di mana kau berbuka puasa tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah. Buat perkawinan Mintarsih nanti. Mintarsih kemana, Bu? Pergi mengantarkan jahitan. Bang Narto, Hmm, aku ada kabar aneh. kabar aneh apa, Mun? Tadi pagi aku bertemu dengan seorang tua. Tiap hari aku bertemu dengan orang tua, Mun. Tapi
Orang tua yang kujumpai ini serupa betul dengan ayah, Bang. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, dia bertemu dengan seorang tua. Kira-kira berumur 60 tahun. Pak Tirto kaget juga. Karena katanya orang tua itu serupa betul dengan ayah. Tapi kemudian orang itu menyingkirkan diri, lalu menghilang di kerumunan orang banyak. Mana mungkin dia ada di sini, Mun. Ibu kira dia juga sudah meninggal dunia, atau pergi ke luar negeri. Sudah 20 tahun semenjak ayahmu pergi. Ada orang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Itu sudah 10 tahun yang lalu, Mun. Ada orang mengatakan dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan ada juga orang yang pernah melihatnya. Hidupnya sangat mewah. Iya, mewah. Tapi di sini anaknya makan lumpur. Kemudian tidak ada lagi kabar apapun tentang ayahmu. Di mana kita dapat bertanya? Bu, sebenarnya ayah itu orangnya bagaimana sih? Waktu ayahmu masih muda, dia tidak suka belajar. Tidak seperti kau. Dia lebih suka berfoya-foya. Pada masa itu, ayahmu sangat disegani banyak orang. Karena ia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan itulah, Mun, selama hari raya ini berapa hari kau libur? 2 hari, Bang. Ada gorengan yang belum ibu taruh di piring. Engkau mau lontong? Tidak usah, Bu. Masih kenyang. Mun, kau bertemu dengan orang tua itu kapan? Kemarin sore, Bang. Kira-kira jam 6:30. Lalu bagaimana pakaiannya?
wajahnya. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopiahnya pun sudah hampir putih. Oh, begitu. Abang masih ingat rupa ayah, Bang? Tidak ingat lagi aku. Seharusnya abang ingat. Karena umur abang waktu itu kan sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat. Ya, walaupun samar-samar. Aku tidak ingat lagi, Mun. Sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya itu. Tahu nggak sih, Bang? Pak Tirto banyak cari tahu loh tentang ayah. Aku tidak peduli. Iya, ayahmu adalah seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Mintarsi belum pulang juga, Bu. Sudah jam berapa ini? Bang Narto, Hmm. aku ada kabar aneh lagi. Aduh, Mun. Dari tadi kabar aneh saja yang kau beritahu. Dengar dulu. Tadi pagi, aku berkenalan dengan orang India, Bang. Orang India? Iya. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu. Dan aku mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Tunggu. Kau berjumpa dengan orang India? Iya, Bang. Lalu ada kau cuci tanganmu itu, Mun? Sudah, Bang, sudah. Bagus itu, Mun. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, Mun. Jangan seperti aku ini, Mun. Hanya sebatas sekolah rendah. Tapi kalau kau, Mun, yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah lebih keras. Aku yakin kau mampu memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sudah berbuka puasa semuanya, Bu? Sudah. Tadi kami menunggu kau. Tapi kau lama sekali. Sudah makan kau tadi, Min? Belum. Biar ibu ambilkan.
Waktu Mintarsi lewat di situ tadi, ada orang aneh, Bu. Bang Narto, dengarlah dulu. Iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana, melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Pengemis? Kenapa jadi diam semuanya? Bagaimana rupa orang tua itu? Hari agak gelap, jadi tidak terlalu jelas kelihatannya. Tapi orangnya tinggi dan kurus. Tinggi dan kurus. Coba aku lihat. Siapa, Bu? Pada malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Mungkin ia kembali. Ayah, terus. Sudahlah, Bu. Lupakan saja yang sudah berlalu itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nyonya Saleh? Siapa itu, Bu? Assalamualaikum. Astagfirullah. Itu seperti suara ayahmu, Nak. Ayah? Ayahmu pulang, Nak. Ayahmu pulang.
Bang Saleh. Tina, benarkah engkau Tina? Bang Saleh. Ini engkau Saleh. Kau telah banyak berubah Saleh. Ya, ya. 20 tahun perceraian. Banyak berubah wajahku, Tina. Lalu, mereka-mereka ini, apakah anak-anak kita, Tina? Iya Saleh. Ini semua anak-anak kita. Sudah lebih besar dari ayahnya sekarang. Mari masuk dan duduk. Apa aku boleh duduk? Tentu saja. Ayah, benar ini ayah. Ayah, aku Maimun. Maimun. Masya Allah. Engkau sudah besar sekarang, nak. Waktu aku pergi dulu, kakimu saja masih lemah, belum dapat berjalan. Lalu, nona cantik ini siapa? Saya Mintarsi ayah. Anak ayah yang paling bungsu. Oh, Mintarsi. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapatkan seorang anak lagi. Seorang putri. Engkau cantik, Mintarsi. Persis seperti ibumu di masa muda. Aku sangat senang sekali. Tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku juga tidak tahu di mana aku harus mulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar. Mereka semua sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Gunarto, dia bekerja di perusahaan tenun. Maimun, dia ini tidak pernah tinggal sekolah. Selama ujian, dialah menjadi orang pertama keluar. Dan Mintarsi ini, dia membantu aku menjahit. Ah, Ibu. Sepuluh tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku, semua toko itu ludes terbakar. Lalu semuanya seperti seolah-olah belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kupunya merosot semua nilainya imbas corona, Tina. Lalu anak-anakku, keluarga dan tempat tinggalku tergambar kembali di depan pelupuk mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku,
Gunarto, kulihat hanya engkau yang tidak menyambut kedatanganku. Jikalau boleh, bolehkah aku meminta air segelas? Gunarto, ini ayahmu yang berbicara, nak. Mestinya engkau gembira. Sudah semestinya ayahmu berjumpa kembali dengan anak-anaknya. Tak mengapa, Tina. Jikalau Narto tak mau, engkau sajalah Maimun. Maukah engkau mengambilkan ayah air segelas? Baik, Ayah. Maimun! Sejak kapan kau mempunyai ayah? Gunarto, Kami tidak punya ayah, Bu. Kapan kami mempunyai ayah? apa katamu itu, Gunarto? Kami tidak punya ayah, kataku, Bu. Kalau memang kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku kecil, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Walaupun memang kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupa engkau. Lupa. Waktu engkau di sekolah rendah dulu engkau menangis. Karena kau tidak bisa membeli kelereng seperti kawan-kawanmu yang lain. Dan lupa engkau. Waktu engkau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambalan sana sini. Lupa. Itu terjadi karena kita tidak mempunyai ayah, Mun. Kalau memang kita mempunyai ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Tapi Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak, Bang? Maimun, ibu itu perempuan, Nun. Kau perempuan, Mintarsi juga perempuan. Waktu aku kecil, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Karena kedinginan, kelaparan dan juga penyakitan. Lalu ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu lah yang harusnya disalahkan. Kemudian aku besar, menjadi budak suruhan orang. Dan ibu menjadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Ayah. Dia melarikan diri dengan perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kedurjanaan. Lupa ia kepada kewajibannya terhadap keluarga. Utangnya yang ditinggalkan kepada kita bertimbun-timbun. Sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu pun ikut hilang bersama ayah yang meninggal itu. Masa kecil kita memang sungguh-sungguh sangat tersiksa, Mun.
Jika memang kita mempunyai seorang ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebenar-benarnya. Benar, Tok. Tapi Bang, lihat ayah sekarang. Dia sudah tua, Bang Narto. Maimun, sering betul kau ucapkan kalimat ayah kepada orang tua yang tidak berarti seperti dia ini. Cuma karena ada seorang tua yang masuk ke dalam rumah ini dan mengatakan kalau ia ayah kita, lalu kau panggil pula ia ayah. Bang Narto, kita ini adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan dia, kita tetap anaknya, Bang. Kita harus merawatnya. Merawatnya kau bilang? Oh, ini maksudmu kewajiban kita. Setelah dia melepas hawa nafsunya di mana-mana, lalu ia kembali karena sudah tua, lalu kita pula yang harus memeliharanya. Enak betul dia. Bu Narto, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu, Bu Narto. Ayah kandung ibu bilang? Memang Bu, Gunarto yang dulu pernah punya ayah. Tapi ia sudah meninggal 20 tahun lalu. Aku mengerti. Aku memang bersalah saat itu. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Di sisa umurku untuk memperbaiki segala kesalahanku, Gunarto. Tapi, ya, benar katamu. Aku hanyalah seorang kakek-kakek tua. Dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar aku diterima di tempat yang aku tidak dikehendaki lagi. Baiklah, aku akan pergi. Tapi, tahukah kau, Narto, betapa sedihnya rasa hatiku. Aku yang pernah dihormati banyak orang, memiliki uang berjuta-juta banyaknya. Sekarang diusir bak seorang pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah sedalam apapun aku terjerumus dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu, Ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Maimun, tanya kepada engkau. Apa pernah kau menerima pertolongan dari dia? Aku pernah menerima tamparan, pukulan dan juga tendangan dari dia dulu. Tak sebiji jarah pun aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras, Jangan Bang kau Narto. membela dia. Lupa kau, siapa yang membesarkan kau selama ini? Aku, Mun. Aku yang membiayaimu. Di penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya itu aku, Mun. Engkau menyakiti hati ibu, Bang Narto. Kau ikut pula membela-bela dia. Sadar, Mintarsi. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak sebagai ayahmu selama ini. Aku yang membesarkan kau. Baiklah.
peliharalah orang tua itu jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kalian dulu tidak pernah merasakan hidup tanpa seorang ayah. Tapi ini kebahagiaan saudari-saudariku. Jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan ketenteraman kalian saja. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untukku kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai, aku hanyalah seorang pengemis sekarang. Aku bukanlah siapa-siapa. Seharusnya aku memang malu untuk masuk ke dalam rumah yang pernah aku tinggalkan dahulu. Aku sudah tua dan Saleh, 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 ibu, Saleh sudah bu, Saleh. Panjang hidupku, namamu yang selalu kusebut dalam doaku. Hanyalah namamu yang selalu kusebut dalam doaku. Bagaimana abang? Tidak dapatkah abang memaafkan ayah? Besok hari raya. Sudah semestinya kita saling memaafkan. Dia ayah kita, Bang. Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang sudah tidak berayah lagi. Di malam yang dingin seperti ini, kemana dia akan pergi? Dia ayah kita, Bang. Ayah kandung kita. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Kenapa kalian ini? Kenapa kalian hanya menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian tinggal pilih. Kalian pilih dia atau aku? Tidak. Aku akan panggil kembali ayahku pulang. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Maimun. Maimun! Maimun, kembali kau Maimun! Maimun! Maimun.
Mun. Kak! Mun! Kak! Mun! Di mana ayah, Kak? Mun, mana ayahmu, Mun? Mana ayahmu, Mun? Mana ayahmu? Di mana kau dapatkan pakaian dan kopiah ini, Mun? Di ujung jalan. Di bawah jembatan. Lalu di mana ayah? Bagaimana keadaannya? Jadi ayah melompat ke dalam sungai. Tidak. Sunarto! Dia tidak tahan dengan segala penghinaan dariku. Dia yang sombong. Dia yang angkuh. Ya, aku seperti diriku juga. Ayahku. Aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang.